Bayangin deh, kamu tuh lagi liburan naik kapal gitu, terus tiba-tiba kapalnya nyasar ke sebuah pulau. Dan pas kamu bangun, yang kamu lihat bukannya pasir dan sunset indah, tapi ratusan mata tajam yang ngarah ke kamu. Dan lebih parahnya lagi, mereka semua udah siapin panah dan tombak buat nusuk. Wah, gila sih. Everyone, welcome back to my channel. Buat yang pertama kali mampir, kalian bisa support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sejarah yang bukan cuman bikin penasaran, tapi juga kadang bikin merinding. Oke, kali ini kita akan ceritakan tentang kisah suku Sentinel dari Pulau Sentinel Utara, Kepulauan Andaman di India. Suku ini tuh literally bisa dibilang paling sulit ditemuin di muka bumi, guys. So, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi gini guys, suku Sentinel itu udah tinggal di pulau itu sejak 5.000 tahun lalu. Yes, mereka ini dipercaya bermigrasi dari Afrika puluhan ribu tahun yang lalu. Dan sampai sekarang, mereka sama sekali nggak pernah mau berinteraksi sama dunia luar. Kalau ada suku-suku lain yang mungkin masih open sedikit sama modernisasi, suku Sentinel ini beda banget guys. Mereka ini bisa dibilang kayak ngekat hubungan total sama dunia luar. Makanya nih, media-media itu sering nyebut mereka sebagai the most isolated people in the world. Dan lucunya lagi, kita tuh bahkan nggak tahu ya mereka nyebut diri mereka itu apa. Kita aja nih yang kasih label suku Sentinel. Dan bahasanya itu nggak ada yang ngerti guys. Bahkan suku-suku tetangga pun di pulau lain juga clueless. Jumlah penduduknya pun nggak jelas. Data terakhir itu cuman perkiraan tahun 2001, itu pun dihitung dari jarak jauh. Dan katanya waktu itu ada sekitar 39 orang, 21 laki-laki dan 18 perempuan. Tapi bisa aja guys, jumlah aslinya tuh puluhan, mungkin bisa juga ratusan. Pokoknya pulau ini tuh misteri banget. Dan aku pikir sih ini gila ya guys, bisa survive segitu lama tanpa dunia luar. Kita aja sehari nggak ada internet tuh udah panik banget. Ini loh 5.000 tahun. Wah, respect sih. Oke, kalau ngomongin gaya hidup, jangan dibayangin mereka tuh pakai gadget atau punya listrik guys. Enggak ada sama sekali. Mereka itu bener-bener hidup sesederhana mungkin. Mereka itu berburu pakai busur, panah, sama tombak. Mereka itu bikin kano buat cari kepiting, mancing, atau sekedar nyusurin laut. Mereka juga ngumpulin serangga, tumbuhan liar, pokoknya semua natural resource deh di pulau itu mereka manfaatin. Dan rumahnya mereka bangun gubuk sederhana dari kayu dan daun. Gak ada dinding, cuman ada atap sama lantai kayu seadanya. Satu gubuk itu bisa ditempatin beberapa orang sekaligus. Nah, yang paling uniknya budaya sapaan mereka guys. Kalau kita kan kalau ketemu sama orang salaman, cipika-cipiki gitu ya kan. Mereka itu beda guys. Cara nyapa mereka itu adalah dengan duduk di pangkuan orang lain, terus nepuk pelan punggung mereka. Agak absurd sih kalau dibayangkan, tapi buat mereka itu hangat banget. Jadi intinya sama orang dalam mereka itu bisa super ramah, super family vibes. Tapi kalau sama orang luar nih, wah jangan harap. Mereka itu bisa berubah menjadi mematikan dalam sekejap. Dan honestly, aku pikir apa mungkin mereka itu sengaja ya jaga banget keintiman komunitasnya biar benar-benar pure dan gak dirusak. Tapi caranya itu serem banget ya guys. Jadi guys, pemerintah India udah bikin aturan sejak 1950 kalau Pulau Sentinel Utara adalah no-go zone. Semua orang dilarang keras untuk masuk. Kenapa? Karena memang udah banyak banget kasus tragis. Contohnya pada tahun 2004, setelah tsunami gede, India tuh mau ngecek apakah mereka selamat atau tidak. Helikopter pun dikirim buat lihat-lihat dari atas nih. Tapi begitu helikopter mendekat, boom, langsung dihujani panah dari bawah.
Juga ada nih tahun 2006, ada 2 nelayan India yang kecapean. Terus mereka tidur di kapal yang ternyata hanyut sampai dekat Pulau Sentinel. Nah, begitu sadar kapalnya nyasar, itu udah terlambat guys. Mereka itu langsung diserang dan akhirnya tewas. Dan pemerintah coba ambil jasad mereka pakai helikopter, tapi hasilnya guys, lagi-lagi jadi sasaran panah massal. Dan serius ya guys, pulau ini tuh literally kayak zona kematian kalau kalian coba-coba buat masuk. Gak kebayang deh kalau ada game survival horror yang settingannya di pulau ini. Pasti deh fix bakal jadi game paling horor sepanjang masa. Oke guys, mungkin kasus yang paling terkenal adalah tragedi John Allen Chow. Dia ini misionaris asal Amerika dan punya tujuan mau menyebarkan agama Kristen ke orang Sentinel. John ini bahkan bayar beberapa nelayan buat nganterin dia ke perairan dekat pulau itu. Dan nelayannya udah bilang, "Bro, jangan nekat, di sana tuh bahaya banget." Tapi John tetap ngeyel. Dia nekat naik kayak sendirian buat sampai ke pantai itu. Dan di sana nih dia coba bikin pendekatan lah. Dia bahkan buka baju, mikirnya tuh kalau aku tuh kayak mereka, mungkin mereka bakal lebih welcome. Terus dia juga bawa hadiah kayak ikan, gunting, peniti, alat pancing, sampai juga bola. Dan dia juga sempat nyoba ngomong, teriak dari jauh, "Namaku John, aku cinta kalian, Yesus juga cinta kalian." Tapi ya jelas dong guys, orang Sentinel tuh nggak ngerti apa-apa, malah makin bingung. Bahkan nih ada anak kecil yang nembak panah tepat ke arah Alkitab yang John bawa. Dan itu udah kayak warning keras banget guys. Tapi John ini masih belum menyerah. Dia balik ke perahu, nulis diary, nitip surat buat keluarganya. Dia bilang kalau aku nggak balik, kasih tahu orang rumah ya. Dan ya guys, besoknya dia balik lagi. Kali ini sendirian. Para nelayan yang dari jauh ngeliat akhirnya cuma bisa pasrah karena keesokan harinya mereka lihat tubuh John udah diseret sama orang Sentinel lalu dikubur di pasir. Wah, gila sih. Kalau aku jujur ya guys, agak bingung juga nih antara salut sama John dengan keberaniannya atau mikir ini pure nekat kebangetan. Maksudnya baik sih, tapi guys, literally kamu tuh lagi ngorbanin nyawa kamu sendiri. Wah, parah. Oke, pertanyaan besarnya, kenapa sih suku Sentinel ini bisa segitu agresifnya? Nah, ada teori menarik guys. Jadi balik ke abad ke-19, waktu India tuh masih di bawah Inggris, ada seorang perwira angkatan laut bernama Maurits Fidel Parkman. Dia ini datang ke Pulau Sentinel karena terpesona sama penduduknya. Tapi bukan sekedar ngamatin, dia tuh malah nyulik 2 orang dewasa sama 4 orang kecil anak Sentinel. Dibawalah ke pulau lain yang jadi penjara Inggris. Hasilnya tuh tragis guys. 2 orang dewasa jatuh sakit dan meninggal. Akhirnya 4 anak kecil itu dikembalikan lagi ke Pulau Sentinel. Bayangin dong, anak-anak itu pulang dengan cerita orang luar itu jahat, berbahaya, dan bisa bikin kalian mati. Dan dari situlah kemungkinan besar seluruh komunitas langsung sepakat dunia luar itu musuh. Jadi cara mereka bertahan adalah dengan jadi super agresif terhadap orang asing. Wah, kalau dipikir-pikir make sense juga ya guys. Trauma turun-temurun itu emang nyata. Mereka juga mungkin cuman belajar dari pengalaman pahit yang dialami oleh nenek moyangnya. Oke guys, itu dia tadi kisah tentang suku Sentinel, komunitas manusia paling terisolasi, misterius, dan sekaligus berbahaya di dunia. Di satu sisi mereka ngasih pelajaran berharga ya guys. Ternyata nggak semua orang pengen terhubung sama globalisasi. Ada juga kelompok yang lebih milih hidup sesuai cara nenek moyang tanpa campur tangan dunia luar. Tapi di sisi lain, kalau sampai ada yang nekat masuk ke situ, wah siap-siap deh. Itu udah jadi perjalanan terakhirnya deh. Dan jujur aja nih, kalau aku pribadi kayaknya tuh mendingan jangan. Mau di Pulau Sentinel, mau Pulau Ular, Pulau Penuh Buaya, fix no buat aku. Liburan aku cuman ke Bali guys, semoga ya.
Oke, menurut kalian gimana guys? Apakah mereka beneran kejam atau mereka cuman manusia biasa yang lagi berusaha keras melindungi diri sendiri dari dunia luar? Tulis opini kalian di komentar. Oh ya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe karena masih banyak banget kisah sejarah yang bisa bikin kalian merinding. Dan terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.